jam 5 di seluruh daerah di Rusia, apalagi di NTT, pasti masih gelap. Dalam 30 menit itu kita sendirian di jalan. Masih banyak, di Indonesia kan masih ada begal lah apa yang bisa menyakiti kita di jalan gitu dalam waktu 30 menit kayak gitu. Itu sekolah atau mau ke pasar, Pak? Selamat sore, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Begitu meriah tepuk tangan Anda membuat kita selalu tertawa. Kenapa tertawa? Menertawakan sebuah mahakarya di mana konon katanya murid SMA harus sekolah jam 5 pagi. Tepuk tangan. Waduh. Mahakarya apakah itu? Hoak apa betulan? Coba kita tinjau kembali berita-berita yang berikut ini. Konon katanya di NTT anak SMA harus sekolah jam 5 pagi. Apakah ini berita hoak apa betul? Coba. Kalau dari berita-berita yang saya dengar ya Pak ya, itu udah terlaksana gitu ya teman-teman ya, gitu kalau nggak salah ya Pak ya, karena ya saya juga jarang baca berita gitu, tapi yang saya tahu memang itu udah terlaksana dari tanggal 27 Februari 2023 itu udah terlaksana, jadi siswa di sana udah mulai sekolah jam 5 pagi kayak gitu, dan tapi baru diterapin ke 10 sekolah SMA aja gitu, itu yang saya tahu. Waduh, kalau seandainya jam betul-betul jam 5 pagi, saya pasti ngorok di bangku sekolah, pasti tuh. Iya, jelas, karena ya. apa? Anak muda sekarang jarang tidurnya jam 7, jam 8. Benar Pak. Mereka tuh kalau jam pagi, jam 5 di seluruh daerah di Indonesia, apalagi di NTT, pasti masih gelap. Betul, Pak. Betul apa enggak? Benar. Betul apa enggak? Coba, Betul, Pak. apa Jadi pendapat kalau- Anda? Ya, kalau yang saya baca per tanggal 27 kemarin, Pak. Jadi mereka udah mulai masuk setiap jam 5 pagi. Dan saya baca juga, Pak, satu artikel tuh yang masuk cuma 11 orang, Pak, hari pertama itu. Wah, dari berapa orang Dari satu kelas itu kan siswa? biasanya mereka sekitar 30 sampai 40 orang nih, Pak. Tapi yang masuk cuma 11 orang yang datang jam 5 pagi. Jadi kalau kita bayangkan aja ya, Pak ya. Kalau kita jam 5 udah harus ke sekolah, berarti jam 4 ini, Pak, maksimal ya, maksimal Iya. udah harus bangun. Harus mandi, siap-siap. Gimana dinginnya ya? Coba Iya. itu saya pikirkan itu sih. Nah, hendaknya ya membuat sebuah peraturan itu harus hati-hati, harus berdasarkan riset gitu lah. Kalau katakan ada suatu negara yang mengatakan untuk bangun pagi kemudian sekolah jam 5 itu baik, mungkin lain masalahnya. Negara kita negara tropis, Iya. di mungkin negara orang lain itu negara dingin, mereka jam 7 udah tidur. Negara tropis ini jarang orang tidur jam 6, jam 7. Nah, kalaupun kita tidur jam 7, kebangun jam 12. Nah, itu kan bahaya. Apalagi anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang kan sangat cukup ahli dalam bersosial media. Mereka sering membaca YouTube, kemudian dan saat ini terus terang aja anak-anak muda termasuk kita pun udah tidak membaca koran lagi. Iya benar. Nah, semua informasi melalui sosial media. Nah, terus bagaimana? Anda kan ini kalau nggak salah baru lulus SMA nih. Iya. Kira-kira kalau seandainya peraturan itu dilakukan oleh SMA Anda ini, kira-kira bagaimana? Apa sih efeknya? Oke. Kalau dari saya, Mr. Puisi, kalau seandainya saya disuruh sekolah jam 5 ya pasti saya tidur ya. Jangankan disuruh jam 5, jam 8 aja saya telat jam 9 gitu, apalagi disuruh jam 5. Bisa-bisa saya nggak sekolah, saya lebih memilih untuk tidur, melanjutkan tidur saya kayak gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya, kita kan belajar di sekolah gitu. Jadi kita harus fokus dengerin guru. Sekarang disuruh sekolah jam 5. Sedangkan kita dalam keadaan ngantuk. Gimana caranya fokus gitu sih Mr. Puisi. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke mengganggu jadinya. Karena masih ngantuk terus disuruh belajar, disuruh fokus. Ya mana bisa, saya lebih fokus ke ngantuknya jadinya kalau gitu. Jadi kalau jam 5 pagi, belum lagi rumah yang jauh, Iya. minimal harus bangun pagi. Kalau harus sekolah jam 5, kemudian mungkin mulai belajar mulai jam 5.30, Iya.
itu suasana masih gelap. Iya. Kemudian kita harus bangun minimal jam 4 pagi. Iya. Nah, kalau kita bangun jam 4:30 nggak nguber, Iya. belum mandi, Iya. makan pagi. Kemudian bagaimana orang tua kita menyiapkan sarapan pagi? Iya, itu. Sarapan pagi namanya sarapan, Iya. sarapan pagi. Sarapan pasti jam 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya jam sarapan pagi itu beda. Iya. Kalau mungkin orang berpuasa, sahur, Jatuhnya mungkin sahur, Mister. jatuhnya sahur, pas sekali. Tetapi kalau pada saat kita yang normal-normal seperti ini disuruh sarapan pagi jam 5, sakit perut loh. Iya. Betul. Jam 4 pasti sakit perut. Karena kebiasaan orang, misalnya biasa sarapan jam 6, 7, tiba-tiba harus sarapan jam 4. Iya. Pasti ada gejolak dalam perut kita. Nah, kiranya perlu juga ada diskusi masalah ini secara mendalam. Tetapi yakinlah, hal ini tidak bisa berlama-lama mungkin. Iya. Iya, betul. Nah, konon katanya udah banyak juga ada dari pihak guru-guru sekolah udah komplain masalah ini. Iya. Karena apa? Ini betul-betul sangat surprise, sangat menyibukkan semua orang untuk berpikir apakah ini baik apa buruk. Mudah-mudahan ini baik ya, tetapi kalau buruk konsekuensinya ke seluruh masyarakat, terutama yang baru mulai kelas 1 SMA itu akan bisa frustasi. Iya. Nah, ini Pak Guru bagaimana nih, Pak Guru? Coba Jadi, kira-kira gimana sih kalau seandainya di Surabaya, Anda kan dari Surabaya, Ya, seandainya di Surabaya dilakukan hal ini, bagaimana pendapat Anda? Iya, jadi kalau saya lihat semua itu ada pro dan kontra ya Pak, Mister Puisi ya. Nah, kalau saya lihat sendiri, tujuan pemerintah untuk mengadakan masuk jam 5 pagi ini kan mereka melihat karakteristik setiap siswa. Mereka merubah karakteristik setiap siswa ini agar menjadi lebih baik. Terus ingin melihat bagaimana mereka ini bisa nggak kira-kira mendidik untuk disiplin tentunya. Tapi kalau menurut saya sendiri juga itu juga susah ya, karena kan kita udah suatu suatu budaya ya, kita masuk itu paling nggak jam 7 pagi, terus kita udah itu jam 7 menurut saya udah ideal sih, karena apa, jam 5 kita bangun, mungkin yang muslim sholat subuh dulu, kemudian siap-siap lah, itu masuk jam 7 udah pas menurut saya. Tapi kalau ini dibikin untuk jam 5 menurut saya juga akan meresahkan juga, selain murid pasti orang tua juga, karena apa, orang tua yang menyiapkan kan. Iya. Dari mungkin ibu harus memasak dulu atau apa. Nah itu apakah nanti orang tuanya nggak tidur nih Mister Puisi gitu? Karena zaman sekarang aja percaya nggak percaya nih ya, pasti orang tidur minimal kayaknya jam 12 nih baru tidur menurut saya. Ya itu, Pasti apalagi itu. sekarang zamannya sosial media ini, Iya. rame-rame itu justru malam hari. Iya, benar. Ya. Makanya kita harus lihat efeknya juga Iya. kan, plus minusnya lebih banyak yang mana ini seperti itu. Nah, pendek kata, Anda setuju apa tidak? Saya kurang setuju Mister Puisi sebenarnya. Ini yang baru lulus SMA, setuju apa tidak? Sangat tidak setuju. Waduh, kalau begini, kalau 2 di antara 2 tidak setuju, berarti kalau 10 di antara 10 pasti tidak setuju, kan Iya. gitu. Nah, untuk itu mudah-mudahan ada mukjizat dengan diterapkannya ini di NTT bisa berkepanjangan. Tetapi kalau tak bisa, monggo ya ditinjau kembali, gitu loh. Nah, itulah mungkin hal ini juga disebabkan oleh karena stres yang begitu panjang. Terus terang saja ya, musibah yang paling panjang adalah musibah COVID-19 ini. Iya, benar. Kalau ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani, misalnya dia terjadi gempa bumi dahsyat, musibah yang dahsyat, paling banyak 6 bulan sudah bisa selesai. Iya. Ini COVID ini sudah sampai hari ini sudah hampir 3 tahun. Iya. Kurang. Masih juga harus menerapkan protokol kesehatan. Benar. Nah, kalau ini memang sangat membuat orang banyak stres. Mungkin pimpinan daerah juga NTT juga sangat stres, sehingga menemukan hal yang baru yang dia harus coba. Nah, semoga dengan setiap orang bangun pagi selesai hilang. Tetapi menurut saya sih justru makin stres. Iya. Ya kan, nah, jangan-jangan setiap murid itu nggak usah mandi pagi, nggak masuk. Nah, belum lagi, mempersiapkan segala macam. Iya. Nah itu. Nah, apa pernah nggak dengar akses daripada
hal yang ini yang diterapkan oleh NTT? Akses apa sih yang terjadi? Pernah tahu nggak? Kalau dari Kurudi Jadi gimana? kalau saya sempat baca-baca ya Pak, jadi ada beberapa istilahnya kayak mungkin efek samping ya mungkin ya kalau kita kayak minum obat ya. Itu jadi ada beberapa akhirnya siswa-siswa ini kurang tidur, kurang jam tidur. Sedangkan untuk pelajar sendiri minimal waktu tidur yang bagus adalah 8 jam. Di mana nanti otak mereka juga bisa untuk beristirahat, sel-selnya untuk istilahnya nanti pagi siap untuk menerima materi. Karena kan pernah dengar ya pasti kita ya, waktu belajar paling bagus adalah pagi hari. Ya. Ya di saat sel-sel otak kita tuh lagi aktif bekerja, masih fresh lah intinya. Nah menurut saya kalau akhirnya mereka kurang tidur, ya otomatis nggak bisa bekerja dengan baik. Malah saya baca-baca dengan kurang tidur tuh ya bisa mengakibatkan obesitas satu. Kemudian juga beberapa gangguan penyakit lainnya seperti itu. Jadi menurut saya ini bisa berdampak buruk ya kalau kita tidak mengkaji kembali gitu. Apakah nanti kedepannya kita harus lihat nih hal positif yang lebih banyak atau hal negatifnya? Itu menurut saya sih Mr. Twisi ya. Tetapi kadang-kadang zaman dulu kita sekolah itu waktu kita SMA ya. Kadang-kadang kalau mau ujian, kalau waktu ujian kan jam 8 ujian. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang bisa bangun jam 4 untuk belajar. Nah, untuk bangun jam 4 untuk belajar sebetulnya sangat buruk sekali. Karena apa? Apa yang kita baca jam 4 itu untuk kita ujian lupa semua. Sesungguhnya yang bagus adalah sehari sebelumnya. Sehingga otak kita bisa menyimpan apa yang kita pelajari. Kalau last minute kita belajar pasti lupa. Saya udah mengalami hal ini. Coba kita lihat ini para pemirsa ini yang baju putih yang kurus ini. Coba berdiri, silakan berdiri. Coba berdiri. Kalau Anda masih SMA, coba ke sini. Kalau masih SMA, misalnya Anda sekarang SMA, setuju apa tidak? Kalau jam 5 pagi harus sekolah, setuju apa enggak? Tidak Pak, itu sekolah atau mau ke pasar Pak? Waduh, kalau sekolah pasti jam 7 sebaiknya. Iya. Kalau ke pasar memang jam? Jam 5 Pak, mau jualan jam 5. Nah itulah. Udah, terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi ini salah satu ini orang baru lulus SMA, walaupun kurus-kurus, tapi dia karena sering ke pasar, makan bubur ayam tiap pagi sampai kurus dan makin melebar gitu loh. Nah itulah kira-kira itu salah satu yang baru beranjak dewasa, baru lulus dari SMA. Dia tidak setuju kalau sekolah itu jam 5. Nah, sekarang kira-kira feelingnya Anda nih sebagai baru lulus SMA, feelingnya kira-kira bisa bertahan lama apa enggak peraturan ini? Jadi kalau seandainya ditanya bisa bertahan lama atau enggak, mungkin tergantung kepada situasi yang akan ada di sana. Karena kita nggak bisa samain kan, Mr. Puisi. Kalau ketika saya sekolah di Bali, sedangkan mereka di NTT, kita nggak pernah tahu kebiasaan orang di NTT dengan di Bali seperti apa gitu. Mungkin kebiasaan orang di Bali udah biasa gitu untuk memulai kegiatan itu di jam 6 mungkin ya, mungkin dari jam 6, 7, 8 dan kesekian gitu. Sedangkan kalau di NTT kita kan nggak tahu karena kita bisa lihat maksudnya NTT juga mungkin masih termasuk yang di desa-desa gitu, mungkin memang aktivitas mereka banyak yang diadakan itu di subuh gitu, di jam 5, dari jam 5, jam 4, bahkan orang tuanya pun mungkin banyak gitu. Sama halnya di Bali, di desa juga bisa dibilang orang-orang tua itu masih banyak yang beraktivitas mulai dari jam 3 karena mereka punya kegiatan kayak berjualan ke pasar segala macam, dan mungkin dengan itu kan ada orang tua yang setuju dengan adanya sekolah jam 5 gitu. Sedangkan makanya kalau ditanya bisa berjalan lama atau tidak, itu kembali lagi kepada masing-masing yang menjalankan. Karena kalau dari segi siswanya, kalau saya disuruh menjadi disuruh menjadi anak SMA, saya otomatis nggak setuju gitu, dan nggak akan bisa bertahan lama karena saya bakal sering bolos jadinya kalau kayak gitu. Tapi kalau seandainya disuruh berperan sebagai gurunya, ya karena itu kewajiban saya, mau nggak mau harus dijalankan. Mau saya nggak setuju, saya dibayar dan saya harus melanjutkan tugas saya karena saya punya yang namanya sumpah guru, kayak gitulah Mr. Puisi. Ada etika profesinya di sana gitu. Nah itu saya sangat miris sekali. Saya lihat setelah diterapkan masalah ini di NTT, kemudian saya lihat orang berbaris masih gelap. Iya. Nah
Dan suasana juga kalau di Indonesia bagian timur jam 5, setengah 6 tuh masih gelap. Iya, masih Sampai di gelap. Bali pun masih gelap. Iya. ya. Dan kita sudah tidak mungkin rasanya untuk bangun jam 4 tiap hari. Iya. Itu kecuali kita mau berangkat naik pesawat jam 7 pagi, kita bangun jam setengah 4, Iya. mandi, tak dari rumah jam 5, berangkat jam 7. Nah, tapi kalau untuk ke sekolah tiap hari rasanya sulit sekali. Iya, ya. sulit. Jelas. Ya, semoga pemerintah daerah itu memikirkan kembali. Tetapi boleh dicoba. Iya. Siapa tahu ada mukjizat, ada hasil-hasil luar biasa. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Tetapi berdasarkan feeling saya sebagai yang pernah sekolah di SMA sampai ke mahasiswa, yang paling efektif itu adalah pada saat jam 7, jam 8. Otak kita masih fresh. Iya. Nah, nanti kalau sudah mulai jam 12 udah turun lagi. Iya, udah ngedrop lagi. Jadi kita ada grafik ya. Kalau kinerja otak kita dari jam 6 itu sangat di bawah. Dia naik jam 7, 8, 9. Pada saat jam 11 tuh masih naik. Pas jam 12 dia akan turun. Nah, Ya. jangan sampai jam 1 turun, kemudian jam 3 mulai normal lah. Sampai jam 5, jam 6 udah selesai. Iya. Nah, kalau kita di sini udah mulai ngantuk, udah naik ngantuk, ya, tidak bisa efektif pada saat jam 11 itu Iya. tidak bisa maksimal Iya, benar. otak kita bekerja. Nah, itulah kiranya melalui podcast ini kita menginformasikan hal-hal yang secara positif. Ini bukan nyinyir, Iya. bukan negatif, tetapi marilah kita bersama-sama berpikir positif Iya. sehingga kadar-kadar bangsa ini mulai dari SD, SMP, SMA bisa menghasilkan kadar-kadar bangsa yang terbaik Iya. demi kemajuan bangsa Indonesia gitu loh. Iya. Kira-kira gimana? Masih ada tambahan? Kira-kira? Kalau dari saya nih Mr. Puisi, mungkin yang namanya di Indonesia kita itu masih banyak masih banyak ada sekolah-sekolah SMA khususnya anak-anak remaja yang masih perkembangan, itu banyak sekali kelakuan yang berbentuk bullying di sekolah. Nah, kalau seandainya nih diterapkan sistem sekolah yang jam 5 pagi, ini tuh bisa meningkatkan bullying itu gitu. Jadi ada satu situs itu menjelaskan kenapa itu bisa meningkatkan kekerasan di sekolah segala macam. Karena banyak hal faktornya. Pertama, kita nggak pernah tahu situasi di jalan jam 5 pagi. Iya, kalau seandainya kita rumahnya dekat sama sekolah, bayangkan kalau kita perlu waktu 30 menit lah Mr. Puisi untuk menuju ke sekolah. Dalam 30 menit itu kita sendirian di jalan. Masih banyak di Indonesia kan masih ada begal lah apa yang bisa menyakiti kita di jalan gitu dalam waktu 30 menit kayak gitu. Karena kejahatan itu kan cepat ya Mr. Puisi. Terus kalau adanya bullying di sekolah itu situasinya sepi dan tidak semua siswa bisa rajin ikut di jam 5 pagi. Banyak siswa yang kayak dibilang Korudi tadi, bahkan dari 40 siswa ada 11 saja. Berarti dari 11 itu nggak semua bisa mendukung satu orang ini. Bisa saja mereka membuli gitu tanpa ada dukungan siapa-siapa gitu. Karena kalau dibilang memang bullying itu sekarang emang sih tidak terlalu kelihatan gitu, tapi bahaya juga gitu karena kembali lagi dengan keadaan siswa yang depresi disuruh sekolah jam 5 pagi terus ngantuk, diganggu tiba-tiba sama temannya, ada sedikit saja kesalahan bisa menjadi permasalahan yang besar gitu. Nah, itu juga masalah yang harus kita pikirkan. Iya. Belum lagi yang jalan kaki pagi-pagi, naik sepeda motor. Nah, itu perlu kita pikirkan bersama. Semoga ini merupakan pilot project yang harus dievaluasi kembali. Sehingga memang sudah banyak dari Departemen Pendidikan juga udah mulai mengadakan komunikasi katanya dengan Pemda setempat, sehingga ada masukan-masukan yang positif, kemudian berdiskusi bagaimana kalau hal ini, apa efek sampingnya, apa efek positifnya, sehingga secara terbuka kita harus bicarakan masalah ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena orang sekolah itu harus merdeka. Iya. Merdeka sekolah saat ini. Jangan terkekang, jangan terlalu peraturan yang sangat menyulitkan. Nah, kalau perasaan dia tidak merdeka, bagaimana bisa sekolah ini bisa maju? Contohnya ya, saya bukan memuji-muji sekolah asing. Sekolah internasional
seperti program IB, sekolah yang dari Amerika ini, itu saya sangat salut ya. Saya melihat anak saya sekarang kelas 9. Kelas 9 mulai dari kelas 8, kelas 9 itu mereka sekolah secara merdeka. Tidak ada tekanan-tekanan. Bebas. Bebas itu artinya bukan bisa semau-maunya, bukan. Bebas, tetapi harus berkarakter dan mampu menyelesaikan hal-hal yang tidak mungkin diselesaikan oleh orang seumur itu apabila kita sekolah di sekolah negeri. Contohnya, anak saya ini kelas artinya grade 9, grade 9. Mereka dikasih tugas, coba Anda membuat paper dengan 2000 kata. Sebuah paper yang berbentuk koran abad 18. Coba bayangkan, di mana mereka cari, dan nyatanya mereka bisa, dan itu semua dengan bahasa Inggris papernya itu. Mereka bisa membuat 2000 kata dalam 2-3 hari, 2000 kata dan berbentuk paper. Nah, coba saya suruh baca, ternyata luar biasa. Mereka tuh anak-anak sekolah ini yang di IB ini, internasional ini, mereka sudah diajarin mulai dari kecil pun bagaimana riset. Nah, mereka tidak mungkin meripet dari Google nggak ada. Nah, dia riset bagaimana? Oh, ternyata banyak sekali hal-hal cara mereka riset untuk mendapatkan informasi pada zaman dahulu kala. Dia akhirnya membuat suatu paper koran abad 18 coba. Nah, kemudian tugas yang berikutnya bagaimana membuat nuklir gitu loh. Coba. Nah, itu mereka riset lagi, akhirnya mereka diwajibkan membuat paper dengan bahasa Inggris dengan 1.500 kata. Akhirnya mereka dalam 2-3 hari mereka bisa berhasil. Nah, bagaimana sekarang mereka bikin paper ini, anak-anak yang di IB ini, mereka tuh sampai jam 12 malam. Nah, kalau misalnya dia bangun jam 4 pagi, sakit. Hanya 3 jam sekolah, 3 jam tidur, pasti mereka sakit. Mereka jam 12 malam, dia baru tidur. Kemudian mereka sekolah tuh jam 8, jam 8. Berarti itu jam 12 dia tidur, sampai jam 8 berarti jam 6. Berarti 6 itu masih kurang. Makanya kadang-kadang kalau mereka jalan naik mobil, satu jam mereka tidur di mobil. Nah, sehingga kalau yang rumahnya dekat, oke, jam 6:30 bangun, setengah jam sarapan, sikat gigi dan mandi, bisa langsung jam 8 udah sampai sekolah. Nah, ini sangat normal. Nah, bagaimana kalau kita bisa membuat anak-anak pekerja rumah seperti itu dan harus berangkat jam 4 atau jam 5 pagi? Coba, nggak mungkin. Mereka taunya cuma ngantuk, perasaan tidak merdeka. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya, gitu loh. Benar-benar. Jadi kira-kira itu yang menyebabkan kita harus membahas hari ini, baikkah kalau hal ini diterapkan di Indonesia, gitu. Iya. Ya bagaimana Pak Guru, setuju apa enggak? Kalau saya tuh sebenarnya setuju dan enggak, tapi lebih banyak ke tidaknya sebenarnya Pak, karena kita juga nanti harus lihat semua itu kan ada tujuannya, ada tujuan baik dan ada tujuan pasti semua tujuan baik, imbasnya baik, cuma kita belum tahu imbasnya untuk tadi. Tapi saya harap apapun nanti konsekuensinya, mungkin ini akan jadi pembawaan buat pemerintah. Misalkan memang kita harus masuk pagi, ya harus disiapkan dong fasilitas-fasilitas apa aja yang harus digunakan, mungkin ya itu harus dipenuhi juga. Jadi menurut saya ya semua ini nanti kembali ke pemerintah daerahnya. Apakah ini baik atau enggak, kita kembalikan lagi ke masing-masing anak-anaknya yang menjalaninya. Itu menurut saya. Wah, sudah cukup panjang lebar kita membahas hal-hal yang sebetulnya belum pernah kita pikirkan. Terjadi juga gitu. Untuk itu, mari kita bersama berpikir positif. Apa yang telah dilakukan di NTT, kita juga harus berpikir positif. Nah, apabila kita selalu berpikir positif, percayalah, semua kita akan damai. Gitu. Ya, untuk berikutnya mudah-mudahan ada hal-hal yang sangat penting untuk dibahas. Untuk itu, untuk hal-hal selanjutnya yang sangat menarik,
kita akan bahas melalui channel Mr. Pusi. Untuk itu jangan lupa like and subscribe. Ya. Terima kasih.